Oke netizen, kita ketemu lagi dengan saya Yusuf dan Mas Dwi Cahyono, sumber arkais kita. Sudah 3 episode kita berbicara tentang mitologi. Nah, tentang mitologi burung ya kan, tentang mitologi Garuda dan tentang mitologi Jatayu. Nah, kali ini kita coba nyebrang. Kalau kemarin sumbernya banyak dari Ramayana, kita nyoba nyebrang ke Mahabharata. Nah, di Mahabharata ini ada satu tokoh yang sangat ikonis, ikonik banget ya. Nah, itu Bima atau Werkudara. Ya kan, Werkudara. Nah, Werkudara ini secara ikonik banyak digemari nih oleh masyarakat kita, Mas Yud. Ya kan? Lek gagah kok Werkudara, ontran-ontrane, ya kan? Ontran-ontran lanangin jagat itu selalu disimpulkan itu. Maskulinitasnya sangat dominan. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa? Boleh dijabarkan dari awal. Kira-kira munculnya Bima ini menjadi tokoh yang ikonis di masyarakat kita ini seperti apa? Ya, baik. Jadi kehadiran Bima pada masyarakat Nusantara dan lebih awal itu memang pada masyarakat Jawa dulu ya. Ini tidak bisa kita lepaskan dari difusi, dari pengaruh budaya India. Mengapa demikian? Karena tokoh Bima ini adalah tokoh yang di awalnya itu hadir sebagai tokoh cerita di dalam susastra. Dalam hal ini adalah tokoh cerita dalam wiracarita Mahabharata. Ya. Khususnya pada satu keluarga besar ya, yang masyarakat Jawa menyebutnya dengan Pendowo. Atau bahkan ada sebutan Pendowo ditambah kata limo, gitu ya, Pendowo limo, ya, Pendowo limo. Jadi keluarga keluarga yang jumlahnya 5, anggota keluarga yang jumlahnya 5 dan laki-laki semua. Nah, dalam Pendowo limo di dalam keluarga Pandawa ini, Bima pada urutan kelahiran yang kedua. Jadi adik dari Yudhistira, ya, adik dari Yudhistira. Jadi masyarakat Jawa menyebut sebagai panegak. Jadi jadi bukan sulung, tapi bukan juga di tengah. Jadi antara sulung dan tengah ini panegak. Sebutan panegak ini menarik ya, karena Bima itu dalam digambarkan sebagai tegaknya Pandawa ini karena Bima, ya. Tegaknya Pandawa itu karena Bima. Karena itu posisi Bima di lingkungan keluarga Pandawa itu adalah posisi sentral. Jadi ketika Pandawa itu mengalami musibah gitu ya. Ini ada beberapa kejadian ya, termasuk ketika keluarga Pandawa terjebak api gitu ya. Memang sengaja dijebak oleh Kurawa, maka yang menjadi penyelamat dari keluarga besar Pandawa, kakaknya, adik-adiknya, ibunya itu adalah Bima itu ya. Begitu juga ketika Pandawa berhadapan dengan pihak eksternal ya, terutama Kurawa beserta para musuh-musuh lainnya, Bimalah yang menjadi penyelamat Pandawa. Oleh karena itu Bima memang ditampilkan sebagai seorang tidak hanya heroik ya, tapi sebagai penyelamat ya, semacam mesiasnya keluarga. Jadi penyelamat keluarga, yaitu keluarga Pandawa. Nah, kehadiran Bima di Nusantara memang tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh susastra India yang bernama Mahabharata. Mahabharata merupakan salah satu di antara 2 susastra penting ya, susastra penting yang dimasukkan ke dalam apa yang satu kategori yang disebut dengan wiracarita, ya, wiracarita. Jadi cerita tentang kewiraan, cerita tentang kepahlawanan. Karena itu Bima juga bisa disebut sebagai sang pahlawan, ya, di antara para pahlawan yang tergambarkan di dalam Mahabharata. Ya. Jadi Bima adalah sang pahlawan. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bila mana kisah Mahabharata itu hadir ya secara real di dalam perjalanan sejarah Nusantara. Kalau kita bandingkan jejaknya
jejak sejarahnya kita bandingkan dengan Ramayana, ada indikasi Ramayana sudah lebih awal hadir di Nusantara, lebih awal ya Ramayana hadir di Nusantara, karena penerjemahan Ramayana dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuna ini berlangsung lebih awal, yaitu pada masa pemerintahan Balitung, bahkan 9 9 akhir atau 10 awal, bahkan reliefnya pun itu lebih hadir di sana, di Prambanan. Nah, kalaupun di Prambanan ada kisah yang sebenarnya itu juga termuat di dalam Mahabharata, yaitu kisah tentang Kresna ya. Tetapi beberapa tokoh-tokoh penting di dalam di dalam Mahabharata, khususnya keluarga Pandawa, tidak tergambar di kisah Krisnayana ya. Di kisah Krisnayana, karena kisah Krisnayana itu lebih menggambarkan tentang diri Krishna ya, bersama istrinya yaitu Rukmini ya. Nah, keluarga Pandawa itu belum tampak hadir real ya, jelas dan memasyarakat itu. Nah, popularitas tokoh-tokoh Pandawa di masyarakat Jawa, termasuk di dalamnya Bima ya. Ini terutama ketika Mahabharata itu diterjemah dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuna. Dan ini baru terjadi pada kurang lebih abad ke-10 ya. Ke-10 ini ya ke-10 akhir atau abad 11 awal. Yaitu di masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Ya, pada masa pemerintahan Dharmawangsa sebagian ya, belum seluruhnya, karena Mahabharata itu kan susastra panjang ya, panjang ya. Terdiri atas 18 parwa ya, 18 bagian. Karena itu sebutannya adalah Hastadasa ya, jadi 18 hasta itu 18 dasa itu ya 18 hasta 18 parwa, 18 bagian. Jadi pada masa Dharmawangsa itu belum seluruhnya diterjemah ke dalam bahasa Jawa kuna. Tapi dari kurang lebih separuh Mahabharata yang diterjemah ke dalam bahasa Jawa kuna di era Dharmawangsa itu, mulailah masyarakat Jawa mengenal tokoh-tokoh Pandawa ya, mengenal tokoh-tokoh Pandawa, termasuk di dalamnya Bima. Oleh karena itu kehadiran cerita-cerita pada relief candi yang bersumber dari Mahabharata itu memang lebih belakangan kalau dibandingkan dengan relief-relief yang bersumber pada Ramayana, pada Ramayana, itu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa baru sekitar abad-abad 11 sebagai sebuah susastra yang ditransformasikan dari susastra tekstual ke susastra visual yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Mahabharata dan lebih khusus lagi Pandawa itu hadir, dan lebih populer lagi kisah-kisah yang ditokohi oleh para Pandawa ini hadir pada masa Majapahit. Jadi pada masa Majapahit tokoh-tokoh Pandawa itu sangat digemari ya, sangat digemari ya. Paling tidak ada beberapa anggota keluarga di lingkungan Pandawa itu yang banyak muncul. Salah satu diantaranya Bima, itu ya. Cerita yang ditokohi oleh Bima yang nanti akan kita bicarakan. Ada cerita juga yang ditokohi oleh Arjuna. Itu juga banyak diminati. Misalnya cerita Arjuna Wiwaha misalnya. Ada juga anak terakhir, anak terakhir yang satu di antara dua anak kembar. Jadi di antara lima anggota keluarga Pandawa itu ada yang terakhir dua anak terakhir yang merupakan anak kembar, yaitu Nakula dan Sadewa, atau dalam istilah kuno disebut dengan Sakula, Sakula dan Sadewa. Nah, Sadewa ini mulai memiliki popularitas di masa Majapahit, khususnya sejak hadirnya Sadewa dalam cerita Sudamala. Dan juga sedikit disinggung itu dalam cerita Sri Tanjung, karena
Sri Tanjung itu merupakan keturunan dari Sahadewa. Kalau sebutan kunonya Sahadewa, yang sekarang dikenal orang dengan Sadewa. Nah, jadi sekali lagi bahwa paling tidak sebagai tokoh dalam kisah Bima itu mulai dikenal oleh masyarakat Jawa itu pada akhir abad 10 atau awal abad 11, yaitu di era pemerintahan Dharma Wangsa, ketika sebagian kurang lebih separuh dari Mahabharata itu ditranslasikan, diterjemah dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa Kuna. Dan seterusnya nanti Mahabharata itu mengalami penggubahan. Ya. Ada banyak cerita-cerita gubahan yang bersumber dari Mahabharata. Salah satu di antaranya ya cerita tentang Arjuna Wiwaha yang sebenarnya lebih menggambarkan kisah bagian dari Mahabharata, yaitu Wanaparwa, ya, gambaran tentang ketika Pandawa setelah kalah dalam berjudi itu ya, adalah kalau di pewayangan itu Pandawa main judi gitu ya, main dadu itu ya, main dadu, setelah kalah main dadu itu maka terusir dari kerajaannya dan kemudian hidup di hutan. Nah, itulah dari Wanaparwa itu kemudian hadir satu karya karya gubahan yang sangat terkenal juga di Jawa, yaitu cerita tentang Arjuna Wiwaha. Nah, jadi Arjuna, Bima, kemudian Sahadewa ini juga banyak hadir. Tapi yang menarik perhatian kita, di antara para Pandawa ini yang kemudian dikultuskan sebagai tidak hanya sebagai manusia tokoh menjadi tokoh heroik ya, pahlawan, tapi diperdewa itu Bima, ya, Bima, ya. Jadi terbukti dengan munculnya banyak arca Bima. Jadi selain di relief juga Bima diarcakan dan terlihat Bima dipuja, ya, dikultuskan. Karena itu ada Bima Puja atau Bima Cult, Bima kultus terhadap Bima. Nah, jadi dia tidak hanya hadir di dalam satu fragmen cerita relief saja ya, bahkan dicabut, betul, dan menjadi sebuah arca untuk dipuja. Dipuja. Jadi Bima bukan hanya sebagai tokoh cerita, ya, bukan sebagai tokoh cerita, tapi sebagai tokoh yang diperdewa, ya, diperdewa. Dan ini melebihi di India, karena di India Bima Cult itu tidak kuat gitu ya. Tapi di Nusantara Bima Cult ini sangat kuat, khususnya nanti di masa Majapahit ya. Memulai dari keemasan Majapahit sampai Majapahit akhir. Dan yang menarik lagi, Bima Cult itu menguat. Menguat itu justru tidak di pusat pemerintahan. Tapi kalau keraton ya, tidak di bagian dalam keraton atau watak ijro gitu, tapi justru di luar keraton. Jadi justru istilahnya meluber ke masyarakat ya. Ini jadi berkembangnya menguatnya itu ya, justru di luar keraton, yaitu di lingkungan masyarakat dan lebih kuat lagi di lingkungan masyarakat petani. Di lingkungan masyarakat petani. Masyarakat petani ya, jadi lebih kuat. Iya, jadi apa karena ikonik simbol-simbol ikonik yang dibawa oleh yang tersematkan ya di dalam sosok Bima ini bisa merepresentasikan masyarakat kita yang agraris itu atau gimana? Iya, jadi begini. Jadi salah satu kultus ya, di dalam kehidupan masyarakat ini, bukan hanya di Nusantara tapi di tempat-tempat lain juga, itu ada apa yang disebut dengan fertility cult. Jadi kultus kesuburan, ya, kultus terhadap kesuburan. Nah, kultus kesuburan ini sebenarnya kultus panjang, Mas. Sudah ada sejak zaman prasejarah. Nah, pada zaman prasejarah misalnya kita menjumpai adanya apa yang disebut dengan Mother Goddess, Dewi Ibu. Jadi dipuja karena terkait dengan kesuburan. Untuk kesuburan yang berkaitan dengan keturunan, jadi memperoleh anak, atau kesuburan yang berkenaan dengan budidaya, baik budidaya tanaman atau pembiakan binatang peliharaan. Nah, itu karena itu muncullah apa yang disebut dengan Dewi Ibu, ya, Mother Goddess. Nah, kemudian di samping itu yang menarik juga pada arca-arca megalit, kita juga menjumpai bagian-bagian tertentu dari organ tubuh manusia itu yang dikaitkan dengan kesuburan, ya, kesuburan dan penolak bahaya gaib. Nah,
karena itu kalau digambarkan misalnya arca, kasa megalitik itu kan tidak semua detail anatominya digambarkan, jadi hanya yang penting-penting saja, misalnya kepalanya, simbol-simbol bagian tangannya gitu dan sebagainya. Tapi yang salah satu yang juga tidak yang penting untuk ditampakkan, bahkan ditampakkan yang terkesan apa itu tidak proporsional. Jadi lebih besar ya daripada yang ukuran yang selazimnya. Jadi dibuat lebih besar. Itu adalah kemaluan. Baik kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan ya. Kalau kemaluan perempuan itu disebut vulva, kemaluan laki-laki itu disebut dengan palus. Nah, beberapa arca megalitik kita menjumpai arca-arca yang digambarkan lengkap dengan palusnya, dan palusnya itu digambarkan tidak proporsional. Jadi tidak lebih proporsional besar dari kewajarannya. Ini menjadi petunjuk pada kita. Paling tidak perihal palus itu ada stressing di situ, ada penekanan. Palus inilah yang palus ataupun vulva ya. Kelamin ini yang kemudian dihubungkan dengan konsep tentang fertility, kesuburan. Karena kesuburan ini tercipta, termasuk kesuburan dalam kaitan dengan keturunan, apabila unsur maskulin yang disimbolkan dengan palus itu bertemu dengan unsur feminin yang disimbolkan dengan vulva. Pertemuan antara palus dan vulva yang sebenarnya menggambarkan koitus ya. Ini sebenarnya menggambarkan tentang pertemuan antara feminin dan maskulin yang kemudian menghasilkan keturunan. Keturunan Lingga yoni, kan? Akhirnya ke sana ya. Akhirnya ada kalau di konsepsi Hindu itu juga menghadirkan begitu. Jadi pertemuan antara maskulin feminin misalnya dalam bentuk lingga yoni gitu ya. Nah, sebenarnya palus itu sebenarnya menggambarkan lingga. Lingga yang digambarkan secara naturalis ya, naturalis. Kalau lingga itu kan simbolik ya, simbolik gitu ya. Nah, bentuk naturalisnya itu adalah palus gitu. Nah, tokoh yang tokoh peran yang digambarkan dengan palus yang tidak proporsional ini adalah Bima. Bima. Karena itu pada pengarcaan Bima ya dalam seni arca, Bima itu digambarkan hanya mengenakan cawat. Hanya mengenakan cawat. Kalaupun palusnya itu terbalut cawat, itu terlihat bahwa itu menonjol gitu ya, terbungkus oleh cawatnya. Gampang dikenali ya itunya ini menonjol bahkan ya. Ada juga yang sampai mohon maaf, palusnya itu digambarkan sampai keluar dari cawatnya. Digambarkan keluar dari cawatnya. Malahan juga ada yang digambarkan telanjang bulat. Nah, itu yang di seni arca. Di kisah-kisah ini banyak ditemui ya sebenarnya. Banyak ditemui di sini ya. Banyak ditemui. Jadi kalau kemudian Bima itu dihubungkan dengan maskulinitas gitu ya, simbol tentang kejantanan. Itu sebenarnya sudah tergambar di situ. Jadi bukan hanya tubuhnya yang kekar gitu ya, tetapi juga ada ada petanda khusus ya yang dari anatominya yang menggambarkan tentang maskulinitas kejantanannya, yaitu palusnya. Dan palus ini tidak hanya menggambarkan tentang kejantanan, tetapi palus ini juga menggambarkan tentang muasal kesuburan. Ya, jadi kultus oleh karena itu kultus terhadap Bima itu terkait dengan paling tidak upaya untuk mendapatkan kesuburan. Nah, inilah yang berrelasi dengan petani. Petani kan membutuhkan kesuburan, kesuburan untuk tanamannya, kesuburan tanahnya, kesuburan untuk binatang peliharaannya, atau bagi orang-orang yang tidak menikah tapi tidak segera memiliki anak, itu juga melakukan kultus kesuburan itu untuk mendapatkan anak. Nah, satu lagi, palus termasuk palusnya Bima ini digambarkan juga sebagai memiliki kekuatan gaib ya, kekuatan magis untuk menolak bahaya gaib. Menolak bahaya gaib. Oleh karena itu kita juga sering mendapatkan arca-arca Bima itu ditempatkan di tempat-tempat yang rawan, termasuk di lereng-lereng gunung berapi. Itu untuk apa? Untuk meredam murka gunung api. Itu. Jadi simbolnya bisa sampai ke sana ya. Jadi ada fungsi yang berkenaan dengan fertility kesuburan. Ada fungsi yang berkenaan dengan protektorik, melindungi ya, atau penolak ya. Dalam hal ini adalah penolak bahaya. Jadi Bima ini dengan demikian kalau di seni arca Hindu itu sebenarnya posisinya
hampir sama dengan Ganesha. Ya, Ganesha itu kan juga disebut sebagai Vigneswara, ya Vignaeswara. Jadi menolak kekuatan-kekuatan jahat yang bersifat gaib. Nah, termasuk melindungi ya. Bima juga begitu. Oleh karena itu di lereng-lereng gunung api ya, misalnya di Semeru ya, di situs Arcopodo, ternyata yang di Arcopodo, yang posisi Arcopodo itu pas akan memasuki laut pasir itu ya, menuju ke puncak itu juga ditempatkan arca Bima. Karena gunung Semeru itu kan gunung berapi gitu. Jadi untuk meredam murka, menyelamatkan warga dari paparan vulkanik dari Mahameru, maka Bima ditempatkan di penghujung ya, di menghadap itu dan itu ke arah pasir ke tepian puncak, laut pasir itu yang tidak terlalu jauh jaraknya dari gunung api. Begitu juga di Blitar misalnya. Kita juga pernah menemukan arca Bima di satu situs, yaitu situs Candi Gambar Wetan yang berada di lereng sebelah selatan Kelut ya. Dan tidak jauh dari aliran Kali Bladak, ini Kali Lahar gitu ya. Nah, ini jelas Bima yang demikian ini memang diposisikan, ditempatkan di situ untuk menolak murka gitu ya, menolak gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan baik itu gangguan yang bersifat gaib atau gangguan bencana, yang berhubungan dengan bencana alam, misalnya gunung berapi. Nah, jadi inilah dengan demikian kalau kita lihat mengapa Bima itu banyak kita dapati di lingkungan persawahan ya, karena itu dipuja oleh para petani untuk mendapatkan kesuburan, atau ditempatkan di tempat-tempat yang di pinggiran gitu ya, terutama di sekitar gunung api itu untuk mendapatkan, untuk meredam murka dari gunung api gitu ya. Di ini juga di Tiris, di dekat Candi Kedaton itu ditemukan arca Bima besar, karena Tiris ini berada di di lereng di lereng ya, di lereng bawah dari Gunung Argopuro, Gunung Hyang yang juga merupakan gunung berapi gitu ya, sehingga dengan harapan dengan adanya arca Bima ini untuk mendapatkan keselamatan dari erupsi, dari paparan vulkanik dari Gunung Argopuro atau Gunung Hyang gitu. Gunung Lawu? Di Gunung Lawu ditemukan banyak, bahkan boleh dikatakan tempat yang sangat subur ya menurut saya, sangat subur dalam arti banyak kita dapati. Bima itu adalah Lawu. Nah, Lawu kan juga merupakan gunung berapi ya. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa melihat adanya kawah juga di sekitar Lawu ya. Oleh karena itu di samping juga daerah lereng Lawu itu merupakan area petani ya, untuk budidaya tanaman, untuk kesuburan, juga karena itu gunung berapi. Di beberapa candi yang ada di Lawu ya, itu misalnya di Candi Sukuh, di Candi Cetho, kemudian juga di beberapa punden, seperti misalnya di Punden Ngelurah misalnya, itu kita dapati tidak hanya satu, tapi ada beberapa buah arca Bima, ya misalnya di Lawu. Itu dengan representasi beragam ya? Maksudnya? Atau simbol-simbol yang digambarkan dalam konteks arca itu? Kalau arca Bima itu memang ada petanda-petanda khususnya ya, petanda-petanda khususnya ya. Tapi yang menarik kalau di dua ini ya, di Candi Sukuh dan Cetho, selain ditampilkan dalam bentuk dalam bentuk arca, juga ditampilkan dalam bentuk relief, cerita. Bahkan bukan hanya satu cerita Bima. Cerita Bima kan banyak variannya. Ya. Paling tidak di Sukuh itu misalnya ya, Bima hadir dalam beberapa cerita yang ditokohi oleh Bima. Misalnya Bima hadir dalam cerita Bima Suci atau Nawaruci atau Dewa Ruci hadir di situ. Bima hadir juga dalam cerita Sudamala di situ. Bahkan ada Bima Tatwa atau Bima Swarga hadir juga di Sukuh. Ada satu lagi malahan, orang barangkali tidak begitu tahu kalau itu sebenarnya menggambarkan Bima, karena tokoh Bimanya nggak muncul, yaitu tentang kisah yang di cerita pewayangan justru kita dapati, yaitu cerita Bima Bungkus. Ya, ketika Bima itu lahir bungkus dan kemudian hanya Gajasena yang kemudian bisa membelah bungkusnya, dan itu hadir di Candi Sukuh gitu. Jadi
mitologi yang berhubungan dengan keluarga besar Bima itu ya, itu muncul di Suko, kemudian juga di sekitar daerah Punden Ngelurah. Malahan bukan hanya Bima yang dikeramatkan di situ, sampai anaknya. Yaitu Gatot Kaca, yang seperti kaos ini ya. Jadi masyarakat di sekitar Suko dan di sekitar lereng barat Gunung Lawu ya, pantang untuk menyebut nama Gatot Kaca, ya, karena ini nama sakral. Masyarakat menyebutnya tidak dengan nama Gatot Kaca, melainkan dengan menggunakan nama kecilnya, yaitu Tetuka. Bahkan di Pancot, salah satu desa yang ada di sekitar Lawu itu, ketika upacara bersih desa itu salah satu yang tradisinya itu adalah tradisi yang berhubungan dengan kisah Bima, terutama kisah tentang ini menarik. Kisah Bima Kumara itu menggambarkan ketika Bima melindungi Sailendri, melindungi Draupadi dari gangguan seorang tokoh jahat yang bernama Kicaka. Bahkan Bima berhasil memecah kepalanya sehingga keluar otaknya gitu. Nah, digambarkan di sana dalam bentuk bubur sumsum. Jadi bubur sumsum itu adalah manifestasi gambaran tentang otak yang keluar dari Kicaka karena dipecah otaknya itu dengan oleh Bima dengan menggunakan kuku pancanakanya. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang kuku Ponconoko senjata. Nah, gitu. Sehingga sampai sekarang jadi simbol obat jamu. Itu. Kenapa kuku ya? Kenapa kuku kan gitu ya. Oke. Satu lagi yang menarik. Kalau dari istilahnya dari sekian tokoh Pendawa 5 ini. Pendawa 5. Boleh dikata Bima ini adalah sosok yang punya istri bukan manusia. Nah, Nah, ini dari pandangan Mas Dwi gimana? Ya, jadi Bima memang juga akhirnya hadir secara mitologis ya. Jadi ada mitos-mitos yang berhubungan dengan Bima. Nah, inilah yang kemudian mengapa Bimalah yang kemudian akhirnya lebih cenderung untuk diperdewa ya. Karena hadir tidak hanya menjadi manusia, katakanlah manusia biasa yang seperti yang diceritakan di Mahabharata itu kan Bima sebagai manusia, yaitu anggota keluarga Pandawa. Tapi Bima hadir secara mitologis. Bima lah yang kemudian mempunyai hubungan yang dekat dengan dewa, gitu ya. Dekat dengan dewa, ya, hubungan yang sangat dekat dengan dewa. Termasuk dalam hal ini adalah Siwa ya, Dewa Siwa. Bahkan Bima juga sangat mungkin itu mempunyai posisi yang sangat penting itu, terutama dalam kaitan dengan Tantrayana, ya. Tantrayana gitu ya. Oleh karena itu salah satu ya yang salah satu yang seringkali dihubungkan dengan dewa, dengan Bima itu adalah Bhairawa. Ya, jadi Bhairawa itu secara fisik digambarkan dalam bentuk Bima gitu ya. Nah, ini tergambar jelas itu bukan hanya di Jawa, tapi di Bali. Ya, di Bali ada satu pura namanya Pura Keboedan. Itu digambarkan tokoh Bhairawa itu yang memiliki ciri-ciri fisik seperti Bima. Termasuk ya, mohon maaf, itu palusnya ya. Jadi maka di Arca itu menarik karena palus Bima itu, karena Bima digambarkan dalam bentuk berdiri sambil menari begini ya. Kemudian karena tariannya kencang gitu sampai palusnya itu terayun ke kiri keluar dari cawatnya yang berbentuk kotak poleng itu ya, berbentuk jamprang gitu ya. Bahkan yang juga menarik, pada palus Bima itu disertai dengan adanya apa yang disebut dengan penisbel. Jadi kalau mohon maaf itu kalau palus, di ujungnya palus itu ada butiran-butiran gitu ya. Seperti ada 4 butiran gitu ya. Kalau ditambah ujung penisnya itu berarti kan ada 5 butiran ya. Jadi seperti menggambarkan 4 penjuru mata angin ditambah 1 titik sentrum. Nah, ini hadir di Arca. Ini simbol-simbol apa itu? Kesuburan. Dan juga mohon maaf ini kenikmatan seksual. Karena bel ini sangat berhubungan dengan tradisi apa yang kalau di Jawa itu disebut tradisi palang ya, atau tradisi nindik kelamin gitu ya, untuk meningkatkan kenikmatan seksual gitu ya. Nah, jadi memang Bima juga sangat dikaitkan dengan perihal seksuality ya, seksualitas itu ya, seksualitas ya. Sehingga kalau kemudian tadi disebut-sebut Bima itu dihubungkan dengan sebuah obat-obatan gitu ya, salah satu obat yang dikaitkan dengan keperkasaan ya, terutama keperkasaan laki-laki dan laki-laki dan
di Jawa sendiri, mohon maaf, simbol tentang koitus itu juga digambarkan seperti posisi kukunya Bima gitu ya. Kukunya Bima. Jadi inilah ya. Karena itu Bima memang secara fisik digambarkan sangat jantan. Ya, sangat jantan. Ini kebetulan saya sedang membawa wayangnya ya, wayang Bima Mas Yusuf ya. Jadi kalau dibandingkan dengan anggota keluarga Pandawa yang lain ya, kakaknya yang Yudhistira, Arjuna yang juga digambarkan tokoh yang sangat perkasa itu ya, sangat perkasa. Bima ini paling besar ya, paling besar, ukurannya paling besar dan digambarkan sangat gagah ya, kekar gitu ya, kekar. Di seni arca kekekarannya itu malah jelas banget. Lebih jelas banget. Jadi salah satu yang mudah untuk mengenali tokoh Bima itu adalah kekekarannya. Ya. Kemudian hal lain yang bisa kita kenali dari Bima itu adalah kukunya yang panjang ini. Nah ini, ini adalah apa yang disebut dengan pancanaka. Cara memposisikan, memegangnya ini sampai sekarang juga masih dikenal, dan ini yang seringkali dihubungkan dengan koitus itu ya. Ya gitu, koitus itu ya posisi posisi kukunya ini. Nah, kuku ini disebut dengan pancanaka, ya, pancanaka. Nah, panca itu 5. Naka itu artinya kuku, ya. Karena itu ada tokoh yang namanya Sarpakanaka gitu ya. Jadi ini kuku kelima. Jadi yang menarik perhatian kita itu begini. Konon kalau orang menghitung kuku itu kalau sekarang kalau kita menghitung 1, 2, 3 dengan itu, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jari kelima itu kelingking. Kalau dulu dibalik, ngitungnya 1 kelingking, 2, 3, 4, 5. Jadi kuku yang kelima itu ibu jari. Karena itu kuku pada jari kelima sebutannya pancanaka. Pancanaka. Dan di Bima kuku ini sangat panjang, kukunya itu dibiarkan sampai memanjang dan melancip ya, melancip ini. Ini justru menjadi senjata. Ya, jadi Bima itu punya senjata yang internal dalam anatominya, yaitu kukunya, tapi memang juga punya senjata eksternal, itu gada. Karena itu dalam pewayangan Jawa ataupun dalam seni arca seringkali juga gada itu Bima itu digambarkan membawa gada. Malah di pewayangan gadanya punya sebutan sendiri, yaitu godo rujak polo. Nah, gitu. Kata polo ini kan berhubungan dengan kepala. Nah, ini yang ini terkait dengan cerita tadi, cerita Bima tadi. Nah, ada kemungkinan begini Mas Yusuf ya. Jadi walaupun dalam bentuk relief yang sangat banyak, Bima itu baru populer itu abad 11 ke atas. Tapi ada indikasi di masa Balitung Bima sudah mulai dikenal, Mas. Sudah mulai muncul ya. Itu yang seera dengan Ramayana yang di Prambanan. Karena apa? Salah satu prasasti yang dikeluarkan Balitung itu adalah prasasti Wukajana. Itu berasal dari masa pemerintahan Balitung. Pada prasasti Wukajana itu disebut tentang adanya seni pertunjukan, ya, yaitu wayang wang. Ya, kata wang itu yang sekarang jadi wong. Jadi wayang orang yang mementaskan lakon Bima Yakumara. Ya. Bima ketika masih muda seperti saya ceritakan dalam kaitan dengan Kicaka tadi ya. Nah, itu. Kalau prasasti Wukajana di era Balitung itu sudah memberitakan tentang pertunjukan, seni pertunjukan wayang wang dengan lakon Bima Yakumara, ini berarti bahwa Bima sebagai tokoh lakon, dalam seni pertunjukan sudah hadir. Hadir di abad ke kalau Balitung itu kan akhir abad ke-9 awal abad 10, yaitu 899 dia memerintah sampai 911 itu sudah hadir. Dan pertunjukan wayang wang yang dipentaskan ketika upacara penetapan Wukajana sebagai desa Perdikan itu berlakon Bima Yakumara atau Bima Kumara. Ketika gambaran tentang Bima masih muda, itu kan Bima masih muda dalam cerita itu, dalam cerita Bima Yakumara, yaitu ketika ini berhubungan dengan inilah Wirata, ketika mereka mengabdi di negeri Wirata ya para Pandawa. Karena itu kalau di Parwa-Parwa Mahabharata ini masuk pada apa yang disebut dengan Wirata Parwa. Ya, jadi cerita Bima Yakumara itu sebenarnya merupakan semacam cerita carangan ya.
cerita gubahan yang induknya itu pada Wirataparwa. Ya, gitu. Itu sudah jadi tokoh lakon. Abad 9 akhir 10 awal sudah jadi tokoh lakon. Ya, artinya cerita Bima dan mungkin Mahabharata itu sudah menjadi sebuah pertunjukan. Sudah jadi sebuah pertunjukan. Ya, sudah pertunjukan, dan Bima menjadi tokoh sentral dalam lakon gitu ya. Nah, selanjutnya dikit ya. Jadi Bima itu selain dikenali dengan apa itu dikenali dari fisiknya ya, terutama kokohnya, tubuhnya yang kekar gitu ya, tubuhnya yang kekar dengan pacanakanya. Bima itu juga seringkali digambarkan sebagai tokoh yang punya bulu yang lebat gitu ya. Ya, jadi ini tampak di kumisnya. Ya, karena itu kumisnya jelentar itu kan Bimo gitu ya. Pengen laki-laki itu ya mesti kumisnya jelentar kayak Bimo. Begitu juga Bima digambarkan simbar dodo. Jadi di sini bulu dada. Bahkan ya di seni arca, terutama arca-arca Bima yang ukurannya besar, mohon maaf, bulu keteknya itu sampai dipahatkan. Nah itu saking lebatnya. Termasuk, mohon maaf, bulu sekitar kemaluannya itu juga ditampakkan. Nah ini, jadi Bima itu simbar. Nah, simbar dodo. Nah, subur dengan bulu ya. Nah, kemudian selain itu Bima memang juga tampak pada beberapa aksesorisnya. Salah satu yang paling gampang untuk mengenali Bima itu pada mahkotanya. Bima beserta saudara-saudaranya ya, seperti kecuali Yudhistira ya. Karena Yudhistira itu mahkotanya khas yang disebut dengan gelung keling ya. Kalau Bima beserta Arjuna, Nakula Sadewa ini mengenakan apa yang disebut dengan mahkota supit urang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini seperti supitnya udang ya. Jadi ini supit yang pertama, ini supit yang kedua ini. Jadi sapitnya udang ya. Supitnya udang. Nah, ini. Kemudian yang lagi bisa ini bulu-bulu itu kan kelihatan di sini ya. Dia punya jenggot di sini. Nah, ini memang tokoh yang subur. Ini juga ini pahatan mengenai sekitar bulu-bulu sekitar dada. Nah, kemudian berikutnya lagi yang juga tampil pada Bima itu laksananya ya, atau atributnya, tanda-tanda khususnya itu pada dia tidak mengenakan busana yang lengkap, misalnya kain panjang, tidak, hanya mengenakan cawat. Justru karena mengenakan cawat, maka keperkasaan itu, kekekaran itu tampak. Oleh karena itu kalau ada binaraga itu, binaraga nggak pakai celana, bahkan pakai celana dalam aja, supaya apa? Supaya kekakarannya terlihat. Bima juga begitu, hanya mengenakan cawat dari kain, ya seperti begini gitu ya, kawat dari kain ini, yang punya ragam hias khusus, berbentuk papan catur. Poleng. Ya, itulah yang kemudian disebut dengan kotak poleng, gitu ya, atau di Bali disebut dengan jelamprang, atau ada yang menyebut dengan kotak poleng bintulu, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada tokoh dengan mengenakan kain berbentuk kotak-kotak ya, kalau di seni arca itu kan hitam putihnya kan tidak kelihatan, pokoknya kotak-kotak. Ini kemungkinan adalah Bima. Nah, kemudian ciri lain dari Bima itu misalnya kalau membawa senjata itu senjatanya berupa gada gitu ya. Kemudian juga matanya itu digambarkan membulat seperti begini ya. Membulat dan seterusnya. Jadi bukan mata gabahan atau liepan itu. Jadi matanya bulat, penuh, bundar penuh gitu ya. Itu ini beberapa ciri yang seringkali kita dapati pada arca Bima. Oleh karena itu katakanlah ya, kita mendapati arca Bima yang sudah tidak utuh lagi ya, fragmentaris, misalnya kepalanya terpenggal misalnya, atau kadang-kadang tinggal mulai pusar ke bawah. Tapi kita bisa mengenali ya. Kalau kita melihat sebagian dari ujung tangannya dengan kuku yang panjang, ini Bima. Badannya kekar, Bima. Kalau utuh dengan kepalanya, Bima itu juga khas. Dia mengenakan mengenakan anting-anting itu yang berbentuk seperti buah manggis. Ya gitu. Ini jarang tokoh yang anting-antingnya seperti buah manggis. Dan bahkan di beberapa arca Bima itu dilengkapi dengan aksesoris yang berbentuk naga, Mas. Ya, itu seperti yang biasa juga dipakai oleh Siwa. Oleh karena itu memang ada kedekatan ya antara Bima itu dengan Siwa. Nah, oleh karena itu kalau Bima itu juga dikaitkan dengan ritus Bhairawa Puja, pemujaan pada Bhairawa, itu dapat dipahami karena nama Bima itu sebenarnya salah satu nama dari Dewa Siwa. Ya, dari Dewa Siwa. Jadi
hanya bedanya Bima itu tidak digambarkan sebagai tokoh perusak ya, tokoh perusak, tapi justru di Bima itu lebih digambarkan sebagai penyelamat ya, penyelamat dari kerusakan, penyelamat dari bahaya. Nah, termasuk penyelamat dari bahaya yang mengancam kehidupan para petani. Nah, salah satu di antaranya mengapa Bima itu sangat dekat ya, di hati petani gitu ya, di hati petani. Ini antara lain tergambar pada satu kisah yang ditokohi oleh Bima, dan menariknya ini justru muncul di lingkungan dalang-dalang desa. Dalang desa, bukan dalang-dalang keraton. Bukan dalang keraton. Bukan dalang keraton. Terutama ini berkembang di dua daerah, yaitu di daerah Nganjuk dan daerah Gunung Kidul. Nah, salah satu lakon yang diperani oleh Bima dan ini berkaitan dengan petani ini adalah cerita tentang Bimo Lukar. Bimo Tulak ya. Ada Bimo Lukar juga nanti terkait dengan petani ya. Cerita Bimo Tulak ini menggambarkan tentang bagaimana posisi peran Bima ketika membantu para petani. Sebenarnya ini Pandawa juga ketika itu bertani ya, ketika mereka membuka hutan itu ya, orang Parwa itu kan juga membuat alas tetelan itu untuk untuk bertani gitu, dan menjelang panen ya ini karena masih daerah tepian hutan, padi itu beberapa kali itu ya, setiap mau panen itu diserang oleh hama wereng, ya, hama wereng. Nah, untuk mengatasi wereng itulah maka ya ini yang menarik ya. Di tengah malam Bima beserta para keluarganya ya, itu keluar tengah malam sambil membaca mantra dan membawa ubur rampe ya, persajian itu berkeliling persawahan sambil telanjang. Bima itu telanjang bulat, dan yang menarik di ujung penisnya Bima itu mengeluarkan cahaya yang berwarna kehijauan. Nah, cahaya yang berwarna kehijauan di ujung penis Bima itu mampu menyedot, mampu mengabsorpsi, menyedot ya, wereng-wereng yang ada di sawah itu sedot di penis, di palusnya itu sampai wereng yang ada di sawah itu habis semua. Ini menarik. Jadi kekuatannya kalau sekarang kayak ultraviolet ya, kira-kira ya. Kayak kalau saya lihat warnanya ya, itu kok kayak fosfor ya. Fosfor ya. Tapi ini bisa menyernakan hama gitu ya. Jadi tanpa kita menyemprot pakai ini pakai pembatas hama gitu ya, pestisida itu ya, cukup telanjang aja keliling. Ini menarik ya. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa pun bisa terkesima gitu ya. Mengapa kembali lagi mengapa Bima itu sangat dekat dengan petani. Termasuk juga ada lakon yang misalnya berkembang di daerah sekitar Gunung Kidul sampai daerah Banyumas itu, Pendowo Tani. Ya ini ada cerita Pendowo Tani. Ada juga cerita yang berkenaan dengan apa yang disebut dengan Bima membuat kali serayu. Jadi yang menarik, kali serayu yang panjang dan besar itu dibuat itu dengan tidak dicangkuli oleh masyarakat banyak itu, enggak, dibuat dengan menggunakan palusnya Bima. Jadi palusnya Bima itu digunakan seperti meluku. Karena itu muncullah cerita Bima ngeluku. Bima membajak, tapi bukan membajak sawah. Kayak bego ya. Jadi kekuatan palusnya Bima itu sekuat bego. Ini luar biasa. Nah, ini karena sungai ya. Nah, ini sungainya itu Sungai Serayu, dan Sungai Serayu itu memang menjadi pemasok kebutuhan air yang sangat penting bagi persawahan sampai sekarang ya. Kalau di daerah Banyumasan ya. Dan yang menarik lagi berkaitan dengan Kali Serayu, mata air Kali Serayu yang ada di daerah Dieng ya sekarang, toknya mata airnya Kali Serayu itu dihubungkan dengan mitos yang disebut dengan nah ini yang menarik, mata air itu toknya itu disebut dengan Tok Bimo Lukar. Lukar itu artinya menanggalkan busana ya. Kalau orang Jawa menyebut mudo. Jadi Bima yang telanjang. Nah, dari kemaluannya itu kemudian keluarlah air, kayak air kencing. Nah, air kencing itulah yang menjadi muasal dari Kali Serayu. Ini luar biasa. Jadi memang Bima berhubungan dengan air, Bima berhubungan dengan pertanian, ya. Bima berkaitan dengan maskulinitas, kejantanan. Bima berkaitan dengan kesuburan. Bima berkaitan dengan satu kekuatan magis untuk menolak bahaya dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan mengapa
Bima itu sangat populer di masyarakat yang hadir dalam berbagai dalam berbagai perwujudan ini ya. Dalam arca, dalam relief candi, dalam dalam susastra, bahkan juga sejumlah prasasti juga menyebut itu ya. Nanti di kesempatan lain kalau waktunya tidak terbatas kita akan lebih bedah gitu. Jadi bagaimana Bima itu kemudian hadir hadir dalam lebih banyak lagi media-media ekspresi ya. Nah, tapi paling tidak di bagian awal kita membicarakan tentang Bima ini tergambar bahwa Bima mempunyai posisi posisi yang penting di masyarakat gitu. Kehadirannya itu diposisikan penting sehingga Bima tidak hanya dikenal, tidak hanya diapresiasi sebagai sang pahlawan, sebagai tokoh cerita, tapi juga diperdewa. Nah, kita nanti akan membicarakan tentang bagaimana apa yang kita sebut sebagai Bima kultus terhadap Bima. Kultus terhadap Bima. Ya. Oke, begitu tadi cerita yang menarik bagaimana sosok Bima ini punya alasan kuat ketika dia menjadi ikonik masyarakat kita. Karena hubungannya antara simbol-simbol yang melekat di Bima selalu dihubungkan dengan kesuburan, penolak bala yang selalu berkaitan dengan proses kehidupan masyarakat agraris di Jawa. Oleh karena itu tidak berlebihan ya. Kalau kita katakan kita predikati Bima itu sebagai sahabat petani. Sahabat petani dengan kuku ponco-nokonya. Oke. Sampai jumpa di arkais berikutnya. Diteng kakangku. Katut anakku. Dalange omong apa iku? Loh. Kok takon dalang ngomong apa? Aku iki nglakokno wayang Bima. Bima ngono aku. Iki ya wayang Bima. Wayang Bima kok cilik ngono. Iki ngono minangka tandha katresnanku marang pawongan kaya awakmu. Ya Bratasena ya Bimasena. Aku ngono anak turune wong tani. Mongko minangka rasa syukurku, rasa bungahku, rasa tresnaku marang pawongan kaya awakmu tak gawe teko mendom. Aja dadi gelo atimu sebab iki ngono bakal sing nerusno lakon-lakon sing durung tau diceritakno karo dalang liyane. Nek panjen kaya ngono dadi dalang sing apik aku tak bali nang kayangan.